Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Capek dengan pernikahan ini. Senja menoleh dan menatap suaminya yang sedang emosi. Nafasnya memburu dan dadanya terlihat naik turun, menahan amarah. Tangannya mengepal erat dan keringnya telah dibasahi keringat. Ada apa ini? Batin Senja dalam hatinya. Ada apa ini, Mah? Tanya Senja memberanikan diri. Melihat reaksi Fajar, tampaknya masalah ini tidak sepele. Jangan katakan apapun, Mah, kata Fajar masih dengan nada tinggi. Diam, Fajar. Mama harus membicarakan ini dengan Senja, bentak Burani. Kak, biarkan saja Mama bicara, ucap Senja sebelum Fajar sempat menyahut perkataan ibunya. Tapi sayang, jika memang penting, kenapa tidak boleh dibicarakan? Biarkan saja Mama mengatakannya padaku. Silakan duduk, Mah, kata Senja sambil menarik kursi di sebelahnya. Kau tidak tahu apa yang akan Mama bicarakan, sayang. Itu akan sangat melukaimu, ucap Fajar dalam hatinya. Tidak perlu, aku akan berdiri saja. Lagi pula ini tidak lama kok, kata Burani sambil menatap Senja. Senja tidak menjawab, ia hanya membalas tatapan Burani dan menunggu kalimat yang akan beliau ucapkan. Senja, semalam aku dan Fajar sudah membicarakan hal ini, tapi mungkin Fajar tidak memberitahukannya padamu. Jadi begini, kau dan Fajar sudah 1,5 tahun menikah, tapi belum ada tanda-tanda kau hamil. Mungkin selama ini Fajar memang menutupi kekuranganmu. Baiklah, aku mengerti, kata Burani sambil menghela nafas panjang. Senja, aku tidak menyalahkan kamu atas kekurangan kamu, tapi kuharap kamu juga tidak egois. Pikirkan masa depan Fajar, dia juga berhak memiliki keturunan. Izinkan dia menikah lagi dengan wanita lain yang tidak mandul sepertimu. Sambung Burani, karena Senja masih terdiam tanpa kata. Ucapan Burani bagaikan petir yang menyambar tepat di ulu hati Senja. Kalimatnya begitu menyakitkan dan juga menyesakan. Tapi Mah, aku tidak mandul, semua ini keinginan Kak Fajar. Dia yang belum menginginkan anak, jawab Senja dengan nada yang sedikit bergetar. Senja benar, Mah, aku yang menundanya. Aku juga sudah mengatakan hal itu berkali-kali pada Mama, sahut Fajar. Cukup, dulu aku bisa percaya dengan kalian, tapi sekarang tidak. Aku tidak sebodoh itu untuk kalian bohongi. Kalian sudah dewasa, juga sudah mapan. Untuk apa menundanya? Fajar, aku tidak mau tahu. Dalam waktu dekat, kau harus menikah lagi. Kau cari sendiri calonnya, atau aku yang mencarikannya, kata Burani dengan tegas. Mah, jangan egois, itu menyakiti Senja. Kenapa Mama sangat memaksaku? Bukankah Farah juga sudah memberikan cucu untuk Mama? Bentak Fajar. Kesabarannya sudah habis. Sejak semalam, ibunya memaksa untuk menikah lagi. Itu tidak menyakitinya. Aku hanya ingin dia ikhlas di madu dan sadar diri dengan kekurangannya. Aku tidak menyuruh kalian berpisah, jadi itu tidak menyakitinya, ucap Burani dengan santainya. Mah, sudah Kak, jangan berkata kasar pada Mama. Aku ikhlas kok seandainya Kak Fajar menikah lagi, ucap Senja sambil berusaha tersenyum. Sekarang aku benar lelah Kak dengan pernikahan ini. Batin Senja sambil menggigit bibirnya. Senja, apa yang kau bicarakan? Bentak Fajar sambil menatap istrinya. Itu yang terbaik untuk kita semua, jawab Senja. Senja benar Fajar, dia saja bisa bersikap dewasa, kenapa kamu tidak? Sudah, aku harus pergi. Ada rapat pagi ini. Ingat Fajar, dalam waktu 2 bulan kau tidak membawa calon. Aku yang akan mencarikannya, kata Burani sambil menatap Fajar dengan tajam.
Lalu beliau melangkah pergi tanpa permisi. Fajar dan Senja memandang kepergian Burani dengan tatapan nanar. Mereka saling mematung di tempatnya, dan mereka larut dalam pikirannya masing-masing. Tak berapa lama kemudian, Burani sudah keluar dari apartemen. Senja memejamkan matanya sambil menghela nafas panjang. Ia menata hatinya sebelum berbicara dengan suaminya. Kak Fajar, panggil Senja sambil menoleh, menatap suaminya. Sayang, jangan pikirkan omongan mama. Yang kucintai hanya kamu, aku tidak akan menikah lagi. Ucap Fajar sambil melangkah mendekati Senja. Aku memang tidak memikirkan omongan mama, jawab Senja sambil tertawa hambar. Baguslah kalau begitu. Karena yang kufikirkan adalah sikap kamu, Kak, bentak Senja sambil melotot tajam. Apa maksud kamu? Kamu masih bertanya apa maksudku? Di mana otak kamu, Kak? Sekian lamanya kita menikah, tapi kamu tidak pernah menyentuhku. Kenapa? Kenapa Kak Fajar? Teriak Senja sambil menangis. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan air matanya. Sayang, tenanglah, aku. Apa? Aku sudah capek dengan pernikahan ini, Kak. Setahun lebih aku bertahan dengan sikap kamu yang tidak masuk akal. Setahun lebih aku ditindas oleh ibu kamu. Itu menyakitkan, Kak. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan perasaan aku? Teriak Senja dengan penuh amarah. Batas kesabarannya sudah habis. Saat ini ia telah sampai di ujung lelahnya. Jangan pernah bilang lelah, Senja, geram Fajar sambil memegang kedua bahu Senja. Kenapa? Memang itu yang sedang kurasakan, Kak. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Katakan padaku apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, atau ceraikan aku, dan kembalikan aku pada Kak Alvin. Aku sudah tidak sanggup hidup dengan kamu yang seperti ini, kata Senja sambil menatap Fajar dengan tajam. Aku sudah tidak sanggup bertahan dengan cinta yang seperti ini, Kak. Batin Senja dalam hatinya. Fajar tak langsung menjawab, namun ia mengeratkan cengkeramannya, dan mendorong tubuh Senja hingga merapat di dinding. Tatapan matanya sangat tajam, dan menyala, seolah ia ingin menghabisi Senja saat itu juga. Aku sudah pernah bilang padamu, jangan sekalipun mengatakan cerai. Aku sangat benci dengan kalimat itu, bentak Fajar tepat di depan wajah Senja. Kamu egois, Kak. Kamu tidak mau menceraikan aku, tapi kamu masih berhubungan dengan Adara. Aku juga punya hati, Kak. Aku. Diam, jangan menyebut namanya. Kamu dengar baik. Baik Senja, aku sudah tidak punya hubungan apalagi dengan Adara. Hanya kamu wanita yang kucintai. Kamu dengar itu? Bentak Fajar. Aku tidak bodoh, Kak. Kamu selalu pergi ke Singapura,
dan kamu tidak pernah menyentuhku? Jika dia bukan Adara, pasti dia adalah wanita lain yang menjadi simpananmu. Aku sudah lelah. Ceraikan aku sekarang juga, Kak, teriak Senja. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Berapa kali pun kamu meminta cerai, aku tidak akan pernah mengatakan iya. Aku melakukan semua ini demi kamu, karena aku mencintai kamu. Kamu tidak pernah tahu betapa sulitnya posisiku, Senja, bentak Fajar dengan mata yang berkaca-kaca. Senja tertegun, ia menatap raut wajah Fajar yang tampak frustasi, dan buliran bening mulai merembas dari kedua sudut matanya. Namun belum sempat Senja bertanya, Fajar sudah lebih dulu berbicara. Semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan, jadi berhenti bicara tentang perceraian. Kata Fajar seraya melepaskan cengkeramannya. Lalu ia pergi meninggalkan Senja sendirian. Fajar menyambar kunci mobilnya, dan melangkah keluar dari apartemen. Senja menangis sendirian. Ia menggenggam bahunya yang sedikit nyeri akibat cengkeraman Fajar yang terlalu keras. Di balik sikapnya yang lembut, ternyata Fajar juga memiliki sifat yang keras dan temperamental. Setelah beberapa menit kemudian, Senja menyeka air matanya. Dengan pelan ia melangkah menuju ke kamarnya. Tanpa mandi terlebih dahulu, Senja mengganti bajunya dengan dress selutut warna hijau. Ia menyambar tas selempangnya, dan bergegas pergi dari apartemennya. Tujuannya adalah rumah Alvin. Tak membutuhkan waktu lama, kini Senja sudah berdiri di halaman apartemen. Ia menunggu taksi yang baru saja dipesannya. Sekitar 5 menit kemudian, taksi pesanannya sudah datang. Senja bergegas naik, dan memberitahukan alamat yang ia tuju. Kak Alvin harus tahu tentang semua ini. Tidak peduli dia akan marah, atau tidak. Jika memang harus berpisah, sekarang aku sudah siap. Aku sudah tidak kuat lagi bertahan dengan pernikahan yang menyakitkan. Ucap Senja dalam hatinya. Mendengar mertuanya yang selalu mengatakannya mandul, dan bahkan sekarang mertuanya menginginkan Fajar untuk menikah lagi. Tidak, Senja masih punya harga diri untuk selalu mengalah. Seorang suami yang tak pernah menyentuhnya, dan tak mau jujur dengannya. Lalu apa artinya ia bertahan dengan pernikahan itu? Hampir setengah jam perjalanan, namun Senja belum sampai di tempat tujuan. Taksi yang ditumpanginya masih terjebak kemacetan panjang. Senja mendengus kesal, hatinya sudah dongkol, kenapa masih ada saja yang mengganggunya? Senja memalingkan wajahnya ke samping, menatap pusat perbelanjaan dari balik kaca. Selang beberapa detik, matanya menangkap sosok wanita yang selama ini dicarinya. Senja memicingkan matanya, menilik wajah wanita itu,
sekedar mirip, atau memang benar itu wanita yang dicarinya? Pak, saya berhenti di sini saja. Iya, uangnya, dan ambil kembaliannya, kata Senja dengan cepat pada supir taksi, sambil menyodorkan 2 lembar uang ratusan ribu. Terima kasih, Non, jawab supir itu, namun Senja tak mendengarnya. Ia sudah keluar dari taksi, dan melangkah pergi. Senja terus mempercepat langkahnya, mendekati seorang wanita yang menggendong bayi, sambil membawa kantong belanjaan. Hana, panggil Senja sambil berdiri tepat di depan Hana, seorang wanita yang sejak lama ingin ia temui. Kamu siapa? Tanya Hana sambil menatap wajah Senja. Kamu Hana, temannya Adara kan? Iya. Aku Senja, istrinya Fajar Mahardika, kamu pasti mengenalnya, ucap Senja dengan cepat. Iya, aku mengenal Fajar. Tapi ini ada apa ya? Tanya Hana dengan sedikit heran. Aku ingin tahu di mana Adara sekarang. Tolong beritahu aku, kata Senja. Adara, kenapa kamu ingin tahu tentang dia? Hana balik bertanya. Aku ingin berbicara 4 mata dengan dia, jawab Senja. Dia tidak akan menemuimu, ucap Hana sambil tersenyum. Kenapa? Aku tahu dulu hubungannya dengan Kak Fajar memang cukup dekat. Tapi sekarang Kak Fajar sudah menikah. Aku tidak mau rumah tanggaku diganggu, kata Senja dengan cepat. Adara mengganggu rumah tanggamu, itu tidak mungkin. Adara sudah bahagia dengan kehidupannya. Ia tidak mungkin menemui Fajar, apalagi mengganggunya, ucap Hana. Tapi Kak Fajar selalu menemuinya. Itu tidak mungkin, kamu pasti salah paham, ucap Hana sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Tanya Senja. Karena aku tahu betul bagaimana keadaan Adara sekarang, jawab Hana. Beritahu aku di mana alamatnya, atau nomor ponselnya, kata Senja. Dia tidak punya ponsel, dan alamatnya sekarang dia berada di... Sudah sayang, sahut seorang lelaki yang tiba-tiba datang mendekati Hana. Lelaki yang kemungkinan besar adalah suaminya Hana itu menatap Senja lekat-lekat. Sudah Mas, jawab Hana. Ayo pulang, ajak lelaki itu. Hana mengangguk, kemudian ia melangkah di depan lelaki itu. Senja hendak memanggil Hana, namun belum sempat ia berteriak, tiba-tiba lelaki itu sudah berbisik di telinganya. Dia mencintaimu, untuk itu berhenti mencari tahu.
Terkadang kenyataan lebih menyakitkan dari yang kita pikirkan. Bisik lelaki itu saat dia berdiri tepat di samping Senja. Senja terpaku seketika saat mendengar kalimat yang dibisikkan lelaki itu. Siapa dia? Apa maksudnya? Selang beberapa detik, ia seakan tersadar dari lamunannya, lantas Senja menoleh dengan cepat. Ia bermaksud mengejar lelaki itu, namun sayang lelaki itu dan Hana sudah masuk ke mobil. Senja menggeram kesal seraya menghentakkan kakinya dengan keras. Kenapa? Kenapa harus sesulit ini jalan hidupku? Gerutu Senja sambil menutup wajahnya. Bersambung.